Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita lanjutkan kembali belajar bersama kita, yang mana kemarin alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita berhenti pada pembahasan syarat dibolehkannya kita itu untuk mengusap khuf, ya. Yang pertama yaitu menggunakan atau memasukkan kedua kaki kita dalam keadaan suci. Kemudian khuf tersebut atau yang semacamnya, kaos kaki dan seterusnya, menutupi tempat-tempat yang fardu untuk dibasuh, yaitu berarti sampai mata kaki. Kemudian yang ketiga adalah ibahatuhuma. Jadi materi ataupun bendanya, itu khufnya tersebut adalah sesuatu yang mubah untuk digunakan, bukan hasil curian ataupun barangkali bahannya untuk laki-laki sutra, ya kan, atau hasil gosok dan seterusnya. Yang keempat ya suci, yaitu materinya itu suci, materi khuf ya terbuat dari hal-hal yang suci, bukan terbuat dari itu misalnya benda-benda najis seperti kemarin ya, dari kulit benda hewan-hewan yang memang dia itu adalah hewan-hewan yang najis, ya itu tidak boleh. Misalnya dari kulit lemeh, khufnya dari kulit babi misalnya, ya boleh. Atau dari kulit anjing misalnya, tidak boleh. Atau ada najisnya ya, misalnya seperti itu, tertempel najis di khuf tersebut ya sebelum dipakai. Yang kelima adalah an yakunal mashu fi al-muddah al-muhaddadah, pada waktu yang masih dibolehkan untuk mengusap, yaitu mungkin 1 hari 1 malam, musafir berapa? 3 hari 3 malam. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih mengusapnya itu, ya kan? Tata cara mengusap khuf, ya, poin yang ketiga. Fadhal. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalitsatu kaifiyatul mashi kaifiyatul mashi wa sifatihi. Al-mahallul masru'u mashuhu tahirul khuffi wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi wa kaifiyatul mashi an yumsaha aktsara ala khuffi an yumsaha aktsaru ala khuffi li hadithi al-Mughirah bin Su'bah alladhi bayyana fihi wasfa mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu'i faqala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala dhahirihima. Baik, al-mas'alatu tsalitsatu, poin yang ketiga ya. Ya, poin yang pertama hukum kemarin ya. Poin yang kedua adalah syarat. Nah, sekarang poin yang ketiga. Kaifiyatul mashi wa sifatuhu, tata cara mengusap khuf dan sifatnya. Al-mahallul masyru'u mashuhu zahirul khuffi. Jadi tempat yang disyariatkan untuk mengusapnya adalah zahir, bagian atas khuf, ya, bagian atas khuf.
Wal wajibu fi dzalika ma yutlaqu alaihi ismul mashi, dan yang wajib di dalam hal tersebut apa-apa yang dimutlakkan atasnya nama mengusap. Ya, jadi selama itu dinamakan mengusap berarti itu sudah apa? Mengusap. Berarti kalau menyolek apa namanya? Dulit. Ya itu belum apa? Mengusap yo ngene kan gitu kan. Ini itu namanya dulit. Gitu ya. Jadi harus apa? Apa-apa yang dimutlakkan padanya apa? Nama mengusap. Mengusap yo gini ya gini. Walaupun kadang-kadang ya apa misalnya ya berusaha tapi kan ada yang terus tenan porong bener sih. Enggak ya. Apa yang sudah dimutlakkan nama mengusap gitu kan. Wa kaifiyatul mashi, dan tata cara mengusapnya bagaimana? An yumsaha aktsaru a'lal khuffi, yaitu diusap ya mayoritas atau kebanyakan punggung dari khuf, a'la dari khuf. Li haditsil Mughirah ibni Syu'bah alladzi bayyana fihi wasfa mashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu'i. Berdasarkan hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah yang mana beliau menjelaskan di dalam hadis tersebut sifat mengusapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap khuf beliau ketika apa? Wudu. Jadi beliau wudu cuman bagian terakhir yaitu kaki ya diwakili dengan apa? Mengusap khuf, tidak membasuh kaki. Faqala ya Al-Mughirah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu alal khuffaini ala zahirihima. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap kedua khuf beliau ala zahirihima, bagian atas keduanya, zahirnya. Ya. Zahir ai a'la, ya kan? Bagian atas. Jadi ini khuf, ya kan? Bagian atas yang diusap ya, bagian atas. Bukan samping, bukan bagian atas. Terus Bismillah. La yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wa la yasunnu wa la yusannu li qauli Ali radhiyallahu anhu law kana dinu bil birra'i lakana asfalul khufi ula bil mashi minal a'lahu aula bil mashi min a'lahu. Baik, apa bedanya ula sama aula? Mas, siapa nama lupa saya? Mas, mohon maaf, Asep ya? Niko atau Niko? Niko ya, Mas Niko. Oh ini ya. Kelas 1 juga ada Asep juga ya. Insyaallah. Seperti Agung berarti ya, nama pasaran. Ya. Silakan Agus, Agung. Nah, Pak Bambang juga ya. Apa bedanya ula sama aula? Kan jenengan tadi bacanya, antum tadi bacanya ula, ya kan? Yang mana? Ula, aula. Kebalik. Oh kebalik. Aula isim tafdil. Af'alu kan ya? Af'alu aula kan gitu. Lah nek ula? Kalau ula? Bilangan. Ya muannas dari al-awwalu al-ula, ya kan gitu. Atsani atsaniya tu, atsalitsu atsalitsatu. Kalau al-awwalu muannasnya al-ula, ya itu ya. Jadi ini ula apa aula? Aula. Ya. Lakana asfalul khufi aula bil mashi minal a'lahu wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khufihi walau jama'a bainal a'la wal asfali sohama al karahati. Tayyib. Qala al muallifun rahimahumullah wala yujzi'u mashu asfalihi wa aqibihi wala yusannu. Wala yujzi'u, dan tidak mencukupi ya mengusap apa Pak? Bagian bawahnya atau bagian belakangnya. Di bawahnya atau apa Pak? Tumitnya ya, tongkaknya itu.
Itu belum mencukupi, belum dikatakan sudah mengusap khuf. Wala yusannu, dan itu tidak apa? Disunnahkan. Ya. Jadi masa ya gur kene sih, masa ya gur sini. Tak sih. Ya pinggire bareng lah, Pak, pinggir. Alah gur mburine sisan, ya kan ya. Masa ya sini tok, kan gitu kan ya. Nah, gitu. Liqauli Ali radhiyallahu taala anhu, berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama itu hanya dengan apa, Pak? Dengan akal. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah. Maka sungguh bawah khuf itu lebih utama untuk diusap daripada apa? Bagian atasnya, bagian punggungnya. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi. Dan aku sungguh melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap ala dhahiri khuffihi. Ya, Bapak, dhahir khuf beliau, bagian atas khuf beliau. Jadi bagian bawahnya, bagian belakangnya itu apa? Kalau diusap bagian bawah atau belakangnya tanpa bagian apa? Atas, ya tetap itu belum apa? Belum dikatakan mengusap khuf dan tidak yujzi, tidak ijza, belum sah, belum mencukupi. Walau jama'a bainal a'la wal asfal, namanya manusia ya, ngeyel ya kan, ya ngeyel ini. Walau jama'a bainal a'la wal asfali, seandainya dia kumpulkan yang atas tambah yang mana, Pak? Yang bawah, sahha ma'al karahah, sah tapi apa? Makruh, gitu kan? Itu ya. Tetap sah. Seperti ya berwudu sampai mana, Pak? Enggak, wudu tangan sampai mana? Siku ya, kurang mantap. Sampai mana, Pak? Nah, sampai sini. Ini sampai mana? Kolok kan ya? Kurang mantap. Sampai mana, Pak? Atas. Dengkul malahnya kan ya. Nah, sah enggak itu, Pak? Sah. Ma'al karo. Ya, tapi ya ada sebagian sahabat yang memandangnya baik. Misalnya siapa? Abu Hurairah. Diataskan. Karena besok apa, Pak? Akan bersinar ijtihadnya beliau begitu. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya. Poin yang keempat. Berapa sih waktunya? Ya, kita ada masa aktif, masa tenggang atau masa aktif ya? Masa aktif khuf itu berapa? Ya kan ya. Lanjut. Bismillah. Al-mas'alatur rabi'atu muddatuhu. Wa muddatul masqi alal khufaini bi nisbatil lil muqimi wa min safarihi wa man safarahu la yubihu lahu qasra yauman wa lailatan. Kenapa yauman nasab? Antum nasab tadi bacanya? Ya, Tad. Karena alifnya mahdhuf. Karena yauman kudunya harus ada apa? Alif kan. Nah, ini ada enggak nih? Yaumun. Nah, ya. Yaumun. Ya. Kenapa yaumun marfu? Ini enggak apa-apa ya, takmini di sedikit enggak apa-apa ya? Ya. Enggak apa-apa ya? Khobar. Lah iya khobar. Adalah kan gitu kan. Wa muddatul mashi yaumun kan gitu. Bla 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 yaumun kan gitu. Khobar betul. Terus yaumun wa lailatun. Terus Wa bi nisbati lil musafiri safaran yubihu lahu qasra salah satu ayamin bi layaliha li hadisi Aliin radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin waliya layahuna lil musafirin wa yauman wa lailatan lil muqimi. Baik. Al-mas'alatu rabi'atu muddatuhu. Poin yang keberapa? 4 ya. Muddahnya, waktunya. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini bin nisbati lil muqimi wa man safaruhu la yubihu lahul qasra yaumun wa lailatun. Masa mengusap khuf ya untuk mukim, untuk apa, Pak? Bin nisbati ditinjau bagi orang yang apa, Pak? Yang mukim, tidak safar.
Atau waman safaruhu la yubihu lahul qasra, atau orang yang safar tapi safarnya belum membolehkan baginya untuk mengqasar salat, ya kan begitu. Karena madhab Hambali itu ada ukurannya. Berapa Pak? 88 kilo atau 80-an lah, ya kan? 88 kilo seingat saya. 88 kilo. Berarti sini saya mana itu Pak? 60 kurang. Magelang Pak ya. Nah, Magelang kalau jarang ke sana Pak, yang ke sana kemana Pak? Kulon Progo Pak? Iya, nek Semarang kayaknya sudah itu. Semarang sudah Pak ya? Iya, Semarang jadi sejam mau lewatnya apa? Semarang jadi sejam karena lewatnya apa? Oh, ya kan gitu. Sebenarnya jauh itu. Seandainya lewat mana Pak? Lewat bawah ya. Wah, pegel nyupir itu kalau Semarang itu. Ya ngubung-ngubung rame, ya kan gitu. Kalau madhab Hambali begitu, ada jaraknya. Jazakallah. Ini antum pas saya nih, saya. Jazakallah. Oh, udah. Berapa? Yaumun wa lailatun. Jadi ke Klaten, ya kan? Ini di Lungo saya, di Klaten. Ya kan? Belum dibolehkan apa Pak? Ya kan? Itu yaumun wa lailatun. Hanya berapa Pak? Hanya apa? 1 hari 1 malam. Wa binisbati lil musafiri safaran yubihu lahul qasra, dan ditinjau bagi seorang musafir yang safarnya sudah membolehkan baginya apa? Qasar. Itu apa Pak? Salah 1 ayamin bilayaliha. 3 hari 3 malam. Li hadits Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Ali radhiyallahu taala anhu qal, beliau mengatakan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bolehnya mengusap khuf 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk mukim. Nah, gitu ya. Jadi ya walaupun kita misalnya tidak safar ya, mari kita praktekkan ya. Kalau itu apa? Ya kalau kita ya kita praktekkan biar kita pernah apa Pak? Masa kita yang alhamdulillah di sini blas enggak pernah apa Pak? Praktek fikih apa Pak? Mengusap khuf, ya kan? Ya, kalau kita praktekkan. Apalagi ketika kita misalnya sedang diuji oleh Allah, sedang apa Pak? Sakit misalnya, praktekkan itu ya, mengusap apa? Khuf itu. Dengan apa Pak? Niat kita apa Pak? Begitu. Semoga selain kita dapat keringanan, kita juga dapat apa Pak? Dapat pahala. Gitu kan? Kan ilmu itu hatafal ilmu bil amal, fa in ajaba wa illar tahal. Ilmu itu akan templek kelet dengan apa Pak? Diamalkan, ya. Kalau tidak diamalkan akan irtahala, akan apa Pak? Akan pergi kan gitu kan? Gitu. Ada sebuah kisah ya, ulama ya, dia ahli fikih, ahli apa Pak? Fikih, tapi seumur hidup teori terus tentang apa Pak? Haji. Ketika datang ke Baitullah Ka'bah, tawafnya apa? Tawafnya apa Pak? Searah jarum jam. Iya benar itu. Ya itu bukan karena jahil tapi ya apa namanya? Belum pernah kan gitu kan? Nah, gitu. Terus dikoreksi. Ya enggak apa-apa, itu malah membekas. Ya kan? Begitu. Tahu itu dia kan mungkin gitu kan. Terus umurnya oh iya gitu kan, seret gitu. Karena belum apa Pak? Belum praktek, belum pernah seperti itu. Nah, kita nanti kalau belum pernah barangkali kita langsung refleks yang diusap bawah, ya kan? Bisa jadi loh, ya kan ya? Langsung, oh iya, sing dhuwur kan gitu. Ya kan? Gitu. Kita nggak tahu. Terus pembatalnya. Al-mas'alatul khamisatu mabtilatu wa yabtilul mashu bima ya'ti. Al-awalu idha hasala ma yujibul waslu batal al-mashu
ghusla. Yujibul ghusla batalal mashu bi hadisi Safwan bin Asal qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kana safaran Idza kana apa? Kok saya alifnya di belakang, teman. idza kunna Betul. safaran Allah nanzi'u Allah ada annya itu. Ada annya. Allah Kan Allah itu aslinya an plus la. Allah nanzi'a nanza'a khifafana salatatu ayamin salatata ayamin walayaliyahunna illa min jinabatin. Ya. Al-mas'alatul khamisatu mubtilatuhu. Poin yang keberapa, Pak? Kelima, pembatalnya. Wa yabtulu al-mashu bima ya'ti. Mengusap khuf itu batal dengan perkara-perkara berikut ini. Al-awwalu idza hasala ma yujibul ghusla batala al-mashu. Jika terjadi perkara-perkara yang mewajibkan apa, Pak? Mandi besar, maka mengusapnya pun juga, Pak, batal. Jangan nanti mandi tapi bawahnya diapain, Pak? Diusap, tidak, batal. Berarti harus diapain, Pak? Dilepas gitu ya. Tidak mandi sikile dikene kursi ya kan? Habis itu apa? Diusap. Tidak seperti itu ya. Batal. Kalau terjadi hal-hal yang apa mewajibkan mandi besar, maka apa, Pak? Batal. Ya, maka batal. Oleh karena itu sebagian ulama termasuk mandi Jumat. Mandi apa, Pak? Jumat kalau menganggapnya adalah apa, Pak? Kalau menganggapnya adalah apa, Pak? Wajib, ya kan begitu. Berarti ketika hari Jumat apa, Pak? Swapot apanya? Khufnya. Ya gitu. Bagi yang menganggapnya tidak sampai derajat wajib sunnah muakkadah, ya contohnya berdasarkan hadisnya Aisyah itu, ya kan? Ketika ada orang-orang datang ke Jumatan keringetan maksudnya dan seterusnya, hanya modal apa, Pak? Wudu. Dia mengatakan seandainya kalian tadi apa, mandi, gitu kan? Nah, berarti apa? Ya cukup diusap. Maksudnya tidak harus melepasnya. Kalau yang disepakati yang mewajibkan mandi ya junub dan seterusnya, mengumpuli istrinya dan seterusnya, itu jelas, ya kan? Li hadithi Safwana ibni Asalin qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin. Dia mengatakan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar agar kami tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam illa min janabah, kecuali dari apa, Pak? Junub, karena junub mewajibkan apa? Mandi. Dan tidak pula junub tok kok hadisnya gur apa? Junub, Pak. Junub tok. Junub iya gur junub tok, liyane tidak gitu ya misalnya. Apa kemarin yang mewajibkan mandi contohnya? Suci dari apa, Pak? Misalnya, atau yang orang kafir apa, Pak? Islam, ya kan? Dan seterusnya kan harus mandi kan, dan seterusnya. Termasuk kalau nanti apa namanya pendapatnya adalah yang menyebabkan wajibnya sholat mandi adalah sholat Jumat juga harus apa, Pak? Dilepas gitu untuk mandi. Baik. Terus itu yang pertama ya, intinya apa, Pak? Yang mewajibkan untuk apa? Mandi. Terus yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala asani idza dhahara ba'du mahallil fardhi ay dhuhuru ba'dil qadami batala al-masah. asani yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fardhi ay dhuhuru ba'dil qadami batala al-masah. Jika nampak sebagian tempat yang fardu untuk diusap bagian kaki ya, Pak ya, yaitu nampaknya sebagian kaki. Pertama ini buntat, tahu kas kaki apa? Bolong, ya kan ya. Salam warahmatullah. Ya, tidak tahu malamnya dikerikiti apa kan? Tahu-tahu jempolnya sudah di apa, Pak? Jempolnya sudah di mana? Di luar misalnya kan gitu kan. Nah, wah, loh kok nampak ini batolal masuk. Maka menjadi batal apa, Pak? Mengusap khufnya tadi. Harus diulang, dilepas, kemudian wudu dulu, ganti khuf yang apa, Pak? Menutup anggota apa?
wudu bagian kaki itu, ya kan? Baru boleh lagi diulang karena sudah batal. Yang kedua, Asalis naz'ul khuffaini yabtulul mashu wa naz'u ahadil yubtilul masha wa naz'u ahadil khuffaini kanaz'ihima fi qawli aktsari ahlil ilmi. Tayyib. Asalis, yang ketiga Pak ya, naz'ul khuffaini yubtilul masha. Melepas kedua khuf itu membatalkan apa Pak? Bolehnya mengusap. Wa naz'u ahadil khuffaini kanaz'ihima, dan melepas satu Pak ya. Lepas satu, rada panas iki. Copot siji wae ngonek lur-lurne malah apa Pak? Kalau dua-duanya malah apa? Batal, anggapannya gitu. Ternyata satu sudah Bapak, itu seperti dua-duanya berarti batal. Bolehnya dia itu mengusap jadi apa Pak? Jadi berakhir, ya kan? Wa nasu ahadil khuffaini kanaz'ihima fi qawli aktsari ahlil ilmi, dan melepas satu dari dua khuf, ya kan, seperti melepas dua-duanya di dalam pendapat mayoritas ahli ilmu gitu. Ayo. Jadi intinya melepas kedua khuf atau salah satunya. Terus Rabi in qada'u ya, lanjut Pak. Lanjut. Ya roto Pak ya. Banyak. Ar-rabi'u qada'u muddatil mashi mabtilul lahu li'anna masha mawqutun Mu'akkatun bizamanin muayyanin min qablil syari'i min kibalis syari'i fala tajuzu ziyadatu ala muddatil muqarrarati la mafhumin hadisil tawqiti. Baik. Arabi inqidha'u muddatil mashi mubtilun lahu. Berakhirnya masa Bapak mengusap itu juga pembatalnya. Jadi berapa tadi Pak? Mukim sehari semalam. Sudah selesai ya sudah, berarti apa Pak? Habis, ya kan? Kita pakainya jam 6 pagi. Mukim ya jam 6 pagi, berarti sampai kapan? Jam 6 pagi lagi, ya kan gitu. Sudah jam 6 pagi lebih 1 menit, lebih 1 detik. Lebih setengah detik, lebih ya pokoknya ya al-adah muhak. Maksudnya itu ya kira-kira di pokoknya jam 6 ya jam 6 gitu, gampangannya gitu ya. Ya, salam. Li'anal masha muaqqatun bi zamanin muayyanin, karena mengusap itu diberi waktu dengan waktu yang tertentu min kibali syari', dari sisi apa Pak? Syariat. Gitu. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarati, maka tidak boleh apa Pak? Menambahkan atas waktu yang sudah ditentukan. Limafhumi ahaditsit tauqid, berdasarkan pemahaman apa Pak? Hadis-hadis tentang waktu mengusap apa Pak? Khuf tadi itu sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam begitu. Itu ya, jadi ada berapa itu Pak? Ada 4. Satu apa Pak? Terjadi apa yang mewajibkan mandi besar ya. Kedua, nampak sebagian apa Pak? Anggota fardu yang diusap tadi itu ya, maksudnya kaki, dari mata kaki sampai ujung jari harus tertutup semuanya. Lah kok ada yang apa Pak? Muncul yang nampak, yang suwek dan seterusnya, maka Bapak batal juga. Nomor 3 Bapak melepas satu ataupun dua-duanya, ya kan begitu. Yang keempat habis waktunya, ya habis apa Pak? Waktunya. Baik. Terus Al-mas'alah sadisatu ibtida'u muddatil mashi wa tabtadi'u muddatil mashi minal hadathi ba'dal lusi faman tawadda'a li sholatil fajri wa labisal khuffaini wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha wa lam yatawadda'
thumma tawaddu'a qabla sholati dhuhri fabtida'u muddati min dhulu'i syamsi waqtal hadathi wa qala ba'dul ulama'i ibtida'uha min haitsu tawaddu'a qabla sholati dhuhri ay minal masih ba'dal hadathi. Nah, ini malah diterangkan waktunya bawahnya, Pak ya. Bukan jam 6 sampai jam 6. Nah, ini kita ralat ya, Pak. Ini waktunya di bawahnya ini. Ya, tergesa-gesa kita tadi ya kan. Al-mas'alatu sadisatu, yang ke-6 ya, poin yang ke-6. Ibtida'u muddatil masih. Awal mula permulaan apa, Pak? Awal mula apa? Mengusap. Itu dihitungnya jam 6 kita pakai atau jam berapa? Kan gitu. Kita pakainya jam berapa, Pak? Jam 6 kan sekalian mau berangkat kemana, Pak? Ya? Ke kantor ya kan, mau berangkat kemana, Pak? Ke kantor, sehingga Pak habis subuh kita harus bentar, kemudian mandi, wudu sekalian, habis itu apa, Pak? Pakai ya kan, pakai khuf ya, pakai kaos kaki ya kan, begitu. Nah, itu apa dari jam 6 itu atau bagaimana? Nah, ini diterangkan. Wa tabtadi muddatul mashi minal hadatsi ba'dal lubsi. Jadi dimulainya waktu mengusap itu adalah dari hadas. Dari terjadinya apa, Pak? Hadas setelah memakai. Gahampangan, mohon maaf ini ya. Dari ngentut setelah apa, Pak? Misalnya kalau diwakili hadas itu diwakili apa? Buang angin ya kan ya. Dari buang angin atau buang air atau yang lain yang hadas itu ya kan ya. Kalau hadas akbar jelas. Itu apa, Pak? Kan mewajibkan mandi, berarti apa? Batal kan gitu kan. Nah, umpama mohon maaf ya, umpama buang angin ya dari buang angin pertama kali semenjak apa, Pak? Pakai dalam keadaan suci tentunya ya. Kaman tawaddu'a li sholatil fajri, lah ini persis ini. Seperti orang yang Bapak wudu untuk sholat apa? Subuh fajar. Wala bisal khufaini, lalu dia pakai apa, Pak? Kaos kaki ya kan ya. Pakai khuf. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha, dan setelah matahari terbit baru dia Bapak berhadas. Walam yatawadda, dia belum apa, Pak? Wudu. Tsumma tawadda'a qabla sholati dhuhri, lalu dia wudu sebelum sholat apa, Pak? Zuhur. Fabtida'ul muddah, maka permulaan muddahnya min tulu'i syamsi waqtal hadatsi, dari terbitnya matahari tadi ketika terjadi apa, Pak? Hadas. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang dikuatkan adalah itu untuk mazhab Hambali. Jadi apa, Pak? Waktu permulaan apa? Hadas semenjak Pak pakai apa? Khuf tadi itu, ya. Itu ya, bukan pas awal pakai, ya kan? Tapi apa, Pak? Batal pertama kali kapan? Ya, batal pertama kali berarti itu waktunya. Nanti berarti lepas kapan, Pak? Maksudnya habis masa waktunya kapan, Pak? Itu terbit apa, Pak? Fajar. Ya, terbit apa, Pak? Fajar. Itu. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan ibtida'uha min haitsu tawaddu'a qabla sholatil dhuhri. Ya kan, sebagian ulama berpendapat mulainya itu dari mulai dia apa? Wudu sebelum sholat apa, Pak? Zuhur. Jadi umpama jam 12 kurang berapa? Kurang berapa, Pak? Hah? Kurang 20 ya. Dia setengah 12, dia mau adzin, ya kan ya? Misalnya kan ya. Setengah 12 dia apa, Pak? Wudu. Batalnya kapan tadi, Pak? Terbit matahari. Sebagian ulama mengatakan ya setengah 12 itu baru apa, Pak? Dimulai dihitung waktunya. Itu ya. Ya, sebagiannya batal pertamanya kapan? Yang ini yang dikuatkan di sini karena waqala ba'dul ulama ya, berarti menunjukkan ini yang marjuh menurut kitab ini apa, Pak? Mulainya adalah apa, Pak? Kapan dia berwudu untuk sholat? Ya sholat apa? Zuhur ya zuhur, asar ya asar misalnya. Dia pakainya ba'da zuhur berarti sholat apa nanti? Asar, seperti itu. Nah, itu ya, Pak ya. Jelas ini insyaallah ya. Iya. Nah. Pakai yang mana, Pak? Pakai yang mana? Ya kita pakai yang awal. Satu itu yang dirujukkan di kitab ini. Yang kedua lebih apa, Pak? Ahwat. Kan lebih hati-hati. Nah, kan gitu kan. Baik. Jadi kalau misalnya habis itu batal lagi, cuma dibasuh ya? Habis zuhur dia batal lagi. Gimana, Pak? Ulangnya coba, Pak. Ulang habis itu habis. Zuhur. Oh, mau sholat asar batal lagi gitu ya, Dibasuh lagi atau cukup? Dibasuh maksudnya diapain?
Dibuka batal berarti kalau dibuka. Iya kan? Batal berarti Pak kalau dibuka. Iya, otomatis. Kan tadi ada toh? Buka batal. Terus gimana Pak kalau enggak dibuka? Iyalah itulah mengusap apa? Khuf gitu loh. Jadi dia berwudu cuman bagian kakinya nanti apa? Diusap. Terus waktunya berapa tadi Pak? Kalau mukim 1 hari 1 malam. Gitu Pak nggih? Ya, jadi tidak perlu dibuka. Kalau dibuka malah apa? Batal gitu. Ya, ya. Apa yang sama? Oh iya. Loh, lanjutnya kan pengen mengamalkan ini enggak, kalau pengen mengamalkan maksudnya itu pengen keringanan ini berarti apa Pak? Dosa. Gitu loh Pak. Bukan wajib mengusap loh Pak, ya enggak wajib ini loh. Yang jangan dikira kayak kudu diusap iki. Hah? Kudu terus diusap enggak. Hari ini maksudnya itu keringanan ya untuk mukim berapa? Sehari semalam, musafir berapa Pak? Jadi tidak harus dia melepasnya. Ya, ketika wudhu itu nanti cukup dia apa Pak? Diusap. Gitu loh Pak. Itu Pak nggih. Paham enggak maksudnya? Paham ya? Gitu. Bisa. Gantung hadasnya sampai sholat asar ya. Ya, sampai sholat maghrib malahan. Ya berarti mulanya itu. Kan gitu. Iya, bisa. Kan sehari semalamnya ya tetap 24 jam. Mana yang mulainya gitu. Maksudnya gitu ya Pak ya. Mulainya itu. Satu mengatakan awal kali hadas, yang kedua awal kali bersucinya. Ya kan wudhunya kapan. Baik, paham insyaallah ya semuanya? Baik, lanjut. Bismillah. Al-mas'alatu as-sabi'atu. Al-mas'u 'ala jabirati wal imamati wal khimarin nisa'i. Al-jabiratu hiya aqwadun wa nahquha kal jabisi ima yarbitu alal kasri liyujabbira wa yaltaimu wa yamsahu 'alaiha wa kadzalika yamsahu alal sawaki wal lifaifi alati taudi'u alal juruhi wa faqulu hadhil asya'i yamsahu 'alaiha bisyarti an takuna ala qadril hajjati fa inna tajawasat qadril hajjati lazimahu nas'u ma sada alal hajjati. Thayyib, al-mas'alatu sabi'atu. Poin yang ke-7. Poin yang nomor 7 dan terakhir ya. Untuk apa? Mengusap khuf. Belum kita masuk pembahasan mandi. Al-mashu 'alal jabirati wal imamati wa khumurin nisa'i. Jadi mengusap apa Pak? Jabirah. Jabirah itu perban ataupun apa Pak? Gib dan seterusnya ya, jabirah. Wal imamah ya sorban Pak ya. Wa khumurin nisa, kerudungnya wanita. Al jabiratu hiya aqwadun wa nahwuha kal jibsi mimma yurbatu 'alal kasri liyajbara wa yaltaima. Jadi jabirah itu adalah akwad. Apa Pak akwad Pak? Batang kayu. Kalau dulu enggak pakainya apa Pak? Batang kayu. Udun zamannya akwad. Dan semacamnya seperti apa Pak? Zaman modern pakainya apa Pak? Gips, ya kan gips, ya harus ditahan itu walaupun gatal Pak ya. Gatalnya tidak hanya gatal tapi apa Pak? Nah gitu. Mimma yurbatu 'alal kasri, dari apa-apa yang digunakan untuk menyambung ya, atau yarbitu, mimma yarbitu 'alal kasri, digunakan untuk menyambung atas yang patah dan menghubungkannya.
wa yumsahu 'alaiha, dan diusap. Jadi perbannya atau gibnya atau yang lainnya itu cukup dia Pak diusap. Wakadzalika yumsahu 'ala al-lusuqi wal lafaifi allati tudau 'ala al-juruh. Ya, demikian pula diusap atas lusuk, perban, ya kan? Yang diletakkan di mana Pak? Di atas luka, perban, plester, ya kan? Plester, perban. Nah, itu diusap juga. Seperti gips tadi itu. Fakulu hadhil asya'i yumsahu 'alaiha. Semuanya ini dia apa Pak? Diusap bisyarti antakuna ala qadril hajah, dengan syarat sesuai dengan kadar kebutuhan. Ingat, sesuai dengan apa Pak? Kadar kebutuhan. Ya, kalau luka kena ladingnya di sini, hanya di sini ya, yang diusap ya hanya di sini. Jangan apa Pak? Semuanya diusap. Ini dibasuh, ini dibasuh, ini di apa Pak? Diusap. Gitu ya. Fa in tajawazat qadral hajati lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Kalau melebihi batas yang diperlukan, maka wajib baginya melepas apa yang lebih tersebut. Jadi perbanyak semuanya. Padahal butuhnya cuma apa Pak? Segini tok. Ya wes segini ya Pak? Segini, ya kan? Kecuali kalau memang segini lukanya tapi kebutuhannya harus apa Pak? Semuanya. Seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan, dan biasanya ya yang lebih tahu adalah ahli apa Pak? Medis, kesehatan. Tidak Pak gur semono mbok perban semono to. Mbok sithik wae engko gendak wudu ya tenanan lho pengen gitu misalnya. Tidak ya. Dokternya seberapa kita Pak? Manut karena ilmunya beliau lebih apa Pak? Tahu. Ya mungkin untuk ihtiyat, untuk penjagaan agar dan seterusnya kan kita tidak tahu. Ya kan? Gitu. Terus Fayajusul mashu 'alaiha fil hadasil akbari wa asghari wa laysa lil mashi 'alaiha waqtul mahdudin waktun muhaddadun. Waktun muhaddadun bal yumsahu 'alaiha ila nas'iha aw sifa'i ma tahtaha wa dalilu 'ala dzalika anal masha 'alal jabirati daruratun wa daruratu taqdirun bi taqdiriha tuqaddaru bi qadriha wala farqu fiha bainal hadatsain wala farqa fiha bainal hadatsain wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbari wal asghari, dan boleh mengusap atas perban, atas gib dan seterusnya tadi itu dalam hadas yang akbar maupun hadas yang apa Pak? Asghar. Ingat loh, yang diusap itu hanya apa Pak? Yang sakit tadi itu ya, bukan mandinya terus diganti apa Pak? Mengusap. Kalau masih bisa mandi dengan apa Pak? Air ya mandi air, ya kan, seperti itu. Ya, fattakullah mas tatotum, ya, ininya digantung atau gimana, ya kan? Nah, dan seterusnya. Kecuali kalau misalnya di mana lukanya Pak? Ya mohon maaf di mana gitu enggak bisa ya, yang bisa dibasuh cuman kakinya ya apanya Pak? Kakinya, ya kan, seperti itu. Fattakullah mas tatotum. Seperti zakat, ya zakat fitrah. Ya kita tanggungannya berapa Pak? Tanggungannya 5. Bisa mengeluarkan cuma berapa? Cuman berapa Pak? 3 zakat fitrah ya. Ya sudah. Oh, berarti kurang aja. Tidak, yang dikeluarkan berapa Pak? 3 itu yang kita mampu. Sama ya, kita wajib mandi besar. Kemudian misalnya di sini habis operasi diapain Pak? Diperban misalnya, ya kan. Dan tidak boleh kena air misalnya. Yang bisa bagian bawah ya sudah, yang kita usap bagian bawah, yang bagian atas sebisa kita, misalnya tangan tok ya sudah, tangan. Ya kan, seperti itu. Fattakullah mas tatatum. Kalau enggak bisa benar-benar ya sudah. Kita apa Pak? Tayamum terakhir kan ya, enggak bisa. Reso tangi, ya kan, dan seterusnya misalnya. Nah, gitu. Tidak bisa pakai Pak, tidak bisa memakai air. Kenapa? Badannya enggak bisa atau memang airnya yang enggak ada. Itu. Wal asghar, demikian pula hadas yang kecil. Walaisa lil masyi 'alaiha waqtun muhaddadun, dan mengusap kepadanya itu tidak ada waktu yang tertentu. Tidak seperti apa Pak? Khuf, musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam. Kalau ini tidak ada waktu yang ditentukan. Bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Bahkan mengusapnya itu sampai melepas perban tersebut
atau sampai sembuhnya apa yang di bawahnya. Wa dalilu ala dzalik, dan dalil atas hal tersebut adalah annal mashal jabirati daruratun, karena mengusap jabirah itu adalah darurah. Wa daruratu tuqaddaru bi qadriha, dan darurat itu ditakarkan sesuai dengan takarannya, ditentukan sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan keperluannya. Wala farqa fiha bainal hadatsaini, dan tidak ada bedanya antara hadas kecil dan hadas apa Pak? Besar. Dua hadas besar dan hadas kecil. Ini kaidah fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahdurat wa ad-daruratu tuqaddaru bi qadriha. Jadi ad-daruratu tubihul apa Pak? Mahdurat. Ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Ya kan? Tetapi ingat, wa daruratu tuqaddaru bi qadriha. Tapi darurat itu dikadarkan dengan kadar keperluannya. Ya. Fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Wa tidhu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Ya, kalau ada dua maslahat bertemu, maka dilakukan yang paling apa Pak? Paling tinggi maslahatnya. Sebaliknya kalau ada mafsadat, dua mafsadat bertemu, maka dikerjakan yang paling apa Pak? Ringan mafsadatnya. Ini sudah 5 hari tidak makan, di depannya ada daging apa Pak? Bangkai gitu loh Pak, maksud ya. Terus babi, ya kan ya. Misalnya bangkai kan di gunung, berapa Pak? Di gunung misalnya mendaki gunung, terus qadarullah terjadi apa Pak? Yang tidak diinginkan, dia apa Pak? Dia tersesat, ya kan? Ya, dia tersesat. 3 hari dia apa? 5 hari tidak makan, di situ ada misalnya apa? Ada biawak yang telah apa Pak? Mati atau apalah gitu kan? Ada ya bangkai di situ ya. Demok iji anget ya kan ya. Ya kan? Nah gitu. Dia makan. Enak karena 5 hari tidak apa makan. Tapi ingat, hanya sekedar sebatas kemampuan, maksudnya sebatas ya biar tidak mati aja ya berapa. Bukan terus atau kidang lah maksudnya terus biawak ya kijangnya apa Pak? Habis dibrakot apa Pak? Macan misalnya kan gitu kan. Ya, dia tidak enak banget dihabiskan semua. Baru itu disimpan. Tidak ya. Ya sekedarnya saja. Terus wakadzalika yajuzul mashu ala al-imamati wa hiya ma yu'ammamu bihi al-maqsud wa yukawwaru alayhi wa dalilu ala dzalika haditsul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala an-nasiyati wal khuffain. Thayyib, wa kadzalika yajuzul mashu 'ala al-imamati, demikian pula diperbolehkan mengusap imamah. Apa Pak? Imamah surba, menutup kepala. Wa hiya ma yu'ammamu biha Pak, yaitu yang menutupi apa Pak? Bagian kepala. Wa yakunu alaihi wa yukawwaru alaihi, dan mengelilinginya, ya kan? Wa dalilu ala dzalik haditsul Mughirah ibn Syu'bah, dan dalil atas hal tersebut adalah hadisnya Mughirah bin Pak Syu'bah radhiyallahu anhu. Jadi apa yang menutupi kepala dan mengudeng-udeng mengelilingi apa Pak? Dikelilingkan gimana Pak? Di kepala, ya kan? Gitu. Dalilnya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi, beliau mengusap apa Pak? Imamah beliau. Wa ala nasiyati, dan apa Pak? Kening beliau. Wal khuffaini, dan apa Pak? Khuf beliau. Jadi ketika wudu bagian kepala beliau usap apa Pak? Imamahnya. Terus sedikit di mana Pak? Di keningnya, ya kan? Seperti itu. Lalu beliau usap juga Bapak kedua khuf beliau. Gitu. Berarti menunjukkan mengusap imamah itu adalah Bapak diperbolehkan. Baik, terus misalnya ada pertanyaan, peci itu termasuk imamah apa tidak Ustaz? Ya, wallah alam, kalau kami berpendapat tidak, karena Bapak la masyakoh, tidak ada Bapak, tidak ada masyakoh, ya kan ya? Tidak ada masyakoh. Lah nek imamah kan pernah pakai imamah Pak ya? Pakai peci dulu, habis itu apa Pak?
betul-betul udang-udangan begitu, terus diselempit nih gitu ya, nah, digulung. Atau kalau lebih sulit lagi kalau nggak pakai apa, nggak pakai peci, sangat susah. Zaman Nabi kan nggak pada peci, dirajut kan nggak ada kan gitu, langsung ya kan seperti itu. Apanya? Nanti bawahnya ini ada. Terus Pak. Wadithu annahu sallallahu alaihi wasallam masahu ala al-khuffaini wal khimari yakni al-imamatu wal yakni al-imanata. Al-imamata setelah yakni itu pasti maf'ulun bi. Terus wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun walakin law salaka sabila al-ihtiyati falam yamsahha ila idza labisaha ala taharati terus wa fil muddatil muhaddadati lil mashi ala al-khuffaini lakana hasanan. Ini ya Mas Asep ya, jawaban antum ini. Ya kan? Wa haditsu annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimari yakni al-imamata. Dan hadis yang kedua dalilnya adalah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kedua khuf beliau dan juga khimar beliau. Apa khimar itu maksudnya? Imamah, ya kan gitu. Wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun, dan mengusap atas imamah itu tidak ada apa Pak? Waktu yang ditentukan. Tidak ada 3 hari buat musafir, tidak ada. Ya. Kemudian 1 hari untuk mukim tidak ada. Ya. Walakin, nah ini akan tetapi ini namanya istihsan kalau dalam apa Pak? Usul fikih. Walakin law salaka sabilal ihtiyati falam yamsahha illa idza labisaha ala taharatin wa fil muddatil muhaddadati lil mashi 'alal khuffaini lakana hasanan. Kan tetapi seandainya dia menempuh jalan kehati-hatian, maka dia tidak mengusapnya kecuali bila dia memakainya di atas apa? Toharah, dan pada waktu yang ditentukan sebagaimana pada mengusap kedua khuf, maka itu juga Bapak, maka hal itu apa? Baik. Nah, gitu ya. Gitu. Pada asalnya tidak ada Bapak, tidak ada syarat pakainya harus apa? Suci, waktunya harus sehari semalam untuk mukim, kemudian 3 hari 3 malam untuk apa? Musafir, ya. Tidak ada. Tetapi kalau mau dikiaskan ke situ itu lebih apa? Lebih baik kan gitu, ya kan? Nah, lebih hati-hati, lebih baik lagi. Gitu ya. Terus amma himarul mar'ati wa huwa ma tughati bihi ra'sahu. Hah? Ra'saha fal aula ini siapa tadi? Mas Anu nih, Mas Niko tadi ya. Apa Mas Niko ini, Mas Niko? Apa ini Mas Niko? Fal aula ala tumsahu alaihi illa idza kana ada Allah tadi Mas Bapak siapa tadi? Mas Arif. Oh, alla tumsaha alaihi illa idza kana hunaka musyabbahun fi nas'ihi aw limaghdi fil ra'si aw nahwi dzalik walau kana ra'su mulabbadan bihinain bihina'i aw ghairihi fayajuzul mashu alaihi li fi'li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa umuman taharul ra'si fiha syai'un min tashhili wa taysiri ala hadhihi al-ummah. Baik. Amma khimarul mar'ati wa huwa ma tughatti bihi ra'saha fal aula alla tumsaha alaihi. Adapun kerudungnya Bapak wanita, yaitu yang menutupi kepala wanita, maka yang lebih utama tidak Bapak, tidak diusap. Ya tetap dia apa berarti Pak?
lepas. Illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi, kecuali kalau terdapat apa Pak? Masyaqqah, terdapat kesusahan dalam mencopotnya. Contoh apa? Contohnya apa susah? Karena misalnya penitinya apa Pak? Banyak sekali ya kan, atau pokoknya ada apa Pak? Susahnya, atau di kalayak apa Pak? Ramai, misalnya masjid apa? Terminal atau masjid apa ya, tengah pinggir jalan dan seterusnya, seperti itu masyaqqah. Ya, kebetulan juga siswanya dipisah, cuman agak terbuka, misalnya seperti itu tempat wudhunya, ya kan, dan seterusnya. Pokoknya ada masyaqqah. Karena apa? Al masyaqqatu tajlibu at-taisir, ya kan? Kaidah fikih, suatu yang berat membawa kepada apa Pak? Kemudahan atau keringanan. Auli maradin fi ra'sihi, atau ada penyakit di mana Pak? Di kepalanya, au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Walau kana ra'su mulabbadan bihina aw ghairihi fayajuzul mashu alaihi. Seandainya kepalanya itu ada, dia itu mulabbadan, ya kan, terbalut dengan apa Pak? Hina atau yang selainnya, fayajuzul mashu alaihi, maka boleh mengusapnya. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umuman, dan secara umum, taharatul ra'si fiha syai'un minat tashil wa taisir ala hadhil ummah, dan secara umum mensucikan atau sucinya kepala, di dalamnya itu terdapat kemudahan dan keringanan atas umat ini. Jadi ya usap, enggak ya Bapak? Enggak dianjurkan untuk apa Pak? Tidak, umpama mengusap ya insyaallah tidak apa Pak? Tidak mengapa, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Terus mandi. Jadi intinya apa Pak? Mengusap dua khuf, mengusap perban, jabirah, dan apa Pak? Imamah. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab as-sabi'u fil ghusli wa fihi al-masail. Al-mas'alatul ula makna al-ghusli wa hukmuhu wa daliluhu. Al-awwalu ma'nahu al-ghuslu lughatan masdarun min ghuslin asyai'u yaksiluhu ghuslan min ghasala syai'a min ghasala syai'a yaksuluhu ghuslan wa ghuslan. Wah ini selama tidak tasrif ini berarti. Ghasala itu apa? Oh yaksiluhu. Tadi udah bener ya. Masdarun min man ghasala syai'a. Masdar min, betul. Masdarun min ghuslin ghasala syai'a. Masdarun min ghasala syai'a yaksiluhu ghuslan wa ghuslan wa huwa tamamu ghuslil jasadil kulli. Baik. Ya sekalian. Wa maknahu syar'an ta'mimul badani bil ma'i au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhil ta'abbudi lillahi subhanahu. Tayyib, al-babu sabi'u, bab yang ketujuh, fil ghusli, tentang apa? Tentang mandi. Wa fihi masail, ada beberapa poin. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, maknal ghusli wa hukmuhu wa daliluhu. Makna mandi, hukumnya dan dalilnya. Al-awwalu maknahu, maknanya, yang pertama maknanya. Al-ghuslu lughatan, ya kan? Ghuslu itu ya secara bahasa apa Pak? Masdarun min ghasala syai'a yaksiluhu ghaslan wa ghusla. Jadi masdar dari fi'il madhi apa Pak? Ghasala. Yaksilu. Masdarnya dua, ghaslan wa ghuslan. Nah, biasanya para ahli fikih itu kalau ghaslun itu apa Pak? Bagiannya yang bukan mandi namanya ghaslun. Contohnya wudu. Wudu itu apa Pak? Ghaslul yadaini, ghaslul rijlaini. Tapi kalau ghuslun itu apa Pak? Mandi. Biasanya seperti itu, walaupun ya keduanya ya boleh-boleh saja ya, secara bahasa boleh. Cuman biasanya penggunaannya seperti itu. Kalau ghuslun untuk apa? Membasuh, gampangannya gitu ya. Kalau ghuslun itu apa Pak? Membasuh juga tapi seluruh badan gitu.
Wa huwa tamamu waslil jasadi kullihi, yaitu apa? Sempurna membasuh semua jasad, semua badan. Bermakna syar'an, dan maknanya secara syariat takmimul badani bil ma'i. Ya Bapak, meratakan badan dengan apa Pak? Air. Au isti'malu ma'in tahurin fi jami'il badani ala sifatin makhsusatin ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Atau menggunakan air yang tahur, karena air kemarin kita pelajari ada tahur, ada tohir, ada Bapak najis. Tahur itu apa Pak? Tahirun bidzatihi mutahhirun li ghairihi. Itu definisi dari air yang tahur. Menggunakan air yang tahur, suci mensucikan, fi jami'il badan, di seluruh apa Pak? Badan. Ala sifatin makhsusatin, berdasarkan sifat yang apa Pak? Khusus, ala wajhi ta'abbud, dalam sisi apa Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini kita tahu nanti rukunnya cuma satu, yaitu Bapak takmimul badan bil ma. Nanti rukunnya, ya. Terus Qala Malik asani hukmuhu wal ghuslu wajibun idza wajada syababun idza wujida syababun fi wujubihi liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu wal ahaditsu allati warada fiha kayfiyatu al-ghusli an adadi nas-sahabati naqlan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubi wa sayati tarfu minha qariban insyaallah. Baik. Asani hukmuhu, yang kedua Bapak, hukumnya. Wal ghuslu wajibun idza wujida sababun li wujubihi. Mandi itu apa Pak? Wajib jika didapati sebab yang mewajibkannya. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Suratul Maidah ayat as-sadisah. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban, apabila kalian apa Pak? Junub, fatahharu, maka bersucilah. Maksudnya apa Pak? Mandi, karena kalau junub itu hadas ya, tidaklah suci kecuali dengan apa Pak? Mandi, bukan fattoharu, bersucilah. Ya aku kan melaksanakan perintahnya Allah, bersuci. Ya wudu ini bersuci enggak? Bersuci. Oh, aku wudu baik. Nah, itu ya. Oh, waduh, kok ingat sekali Bapak ini. Wal ahaditsu allati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabati naqlan anin nabi sallallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubi. Dan hadis-hadis yang datang di dalamnya tentang tata cara mandi dari sejumlah para sahabat, nukil dari apa? Nabi Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tersebut dalatun, menunjukkan atas apa Pak? Wajibnya iya. Wa sayati tarfun minha qariban insyaallah, dan akan datang sebagian darinya qariban insyaallah. Ya kan? Dalam waktu dekat. Mana itu? Nanti qariban insyaallah. Ya, adapun untuk mujibatuhu insyaallah kita lanjutkan apa Pak? Pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya kan ya? Itu ya. Iya. Ba'da Jum'ah insyaallah. Ya. Mohon maaf ini karena ada jadwal ya. Jadi sebelum takmilinya dipanjangkan kan kadang-kadang ada apa Pak? Ada jadwal. Jadi mohon maaf kalau berbarengan dengan jadwal tertentu. Ya Pak Waduk senang sekali ya. Ya saya pamit duluan gitu loh. Kalau memang karena kadang-kadang sudah ada jadwal yang sebelum takmilinya dia apa Pak? Karena dulu kan memang sampai apa?
Tidak. Dijamakkan gitu. Itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.